Baik, penolakan nama saya Tika Rizky Nurwaila dengan 3 digit dan terakhir. Di sini kami dari SGD A1 akan presentasikan studi proyek kami dengan judul Tes Diagnosis Terbaik dalam mendiagnosis kasus demam berdarah dengue, kasus 1 aspek diagnosis. Ini untuk, anggota kelompoknya, kemudian selanjutnya di bab 1 pendahuluan, di mana demam berdarah dengue termasuk dalam salah satu jenis penyakit arbovirus, di mana disebabkan oleh, yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang menghisap darah manusia, yang kemudian berkembang biak pada tubuh nyamuk, yang kemudian, diinkubasi, kemudian nyamuk itu akan menularkan virus tersebut melalui gigitan kepada manusia. Di mana untuk gejala klinisnya di sini, yaitu berupa demam berdarah dengue, yaitu demam tinggi, kemudian ada uji torniket positif, kemudian juga ada trombositopenia, hemokonsentrasi, di mana apabila ditemukan 3 hingga 2 gejala klinis dapat dikatakan diagnosisnya itu demam berdarah dengue. Kemudian untuk studi project kali ini, skenario-nya yaitu seorang pasien wanita berusia 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan utama yaitu demam selama 3 hari. Pasien khawatir akan infeksi demam berdarah dengue karena dia tinggal di daerah endemis dan banyak penduduk di kotanya yang terjangkit penyakit DBD. Dia bertanya kepada dokter pemeriksaan apa yang terbaik untuk memastikan diagnosis DBD, di mana dokter tahu ada banyak jenis tes diagnosis untuk dengue seperti pengujian molekuler. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu apakah tes diagnosis terbaik dalam diagnosis DBD, kemudian di sini untuk tujuannya itu makalah disusun untuk menjawab rumusan masalah, kemudian untuk manfaatnya adalah untuk mampu meningkatkan pengetahuan pembaca tes diagnosis dalam mendiagnosis demam berdarah dengue. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan nama saya Nagung Lanatania Wiraputri dengan NIM akhir 250. Izin melanjutkan yang ke subbab 2.1 jenis pertanyaan pada skenario yang sudah diberikan, yaitu merupakan tipe aspek diagnosis di mana hal yang ingin ditelusuri terkait pada skenario tersebut yaitu tentang jenis-jenis dari tes diagnosis terbaik apa yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dari kasus demam berdarah dengue. Saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Bagus Indah Putrawan dengan nomor NIM 210. Dan untuk melanjutkan, untuk pertanyaan klinis, sesuai population indicator comparison outcome atau yang bisa disebut PICO. Di sini konsep PICO yaitu yang sudah saya sebutkan tadi dapat digunakan untuk menentukan suatu masalah penelitian konsep pertanyaan klinis yang dapat dibuat yaitu untuk P population di sini wanita dewasa atau adult woman dengan demam dengue hemorrhagic atau dengue hemorrhage fever. Lalu untuk intervention dan comparison-nya ada PCR, NS1, IgM ELISA, dan IgG ELISA. Lalu untuk outcome-nya di sini ada diagnosis or sensitivity or specificity or accuracy. Baik, silakan dilanjutkan. Oh, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang formulasi pernyataan klinis berdasarkan skenario. Di sini formulasi pertanyaan klinis berdasarkan skenario yaitu yang pertama adalah apakah faktor usia mempengaruhi risiko terkena penyakit demam berdarah. Selanjutnya di sini juga apakah rapid test demam berdarah efektif untuk mendiagnosis penyakit. Dan juga di sini mengapa terjadi perbedaan angka kasus demam berdarah dengue yang signifikan di beberapa wilayah. Dari saya mungkin saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Sangko Pengirpan Nugraha Pradita dengan NIM 040, izin melanjutkan ke penelusuran jurnal. Di sini, sesuai dengan pertanyaan penelitian klinis dan PICO yang telah dijabarkan di atas, penulis berusaha untuk mencari jurnal terbaik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini cari jurnal-jurnal terkait sesuai pertanyaan tersebut melalui laman PubMed. Di sini PubMed merupakan salah satu database jurnal kedokteran online terbesar yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar dari Medline. Kemudian Medline di sini merupakan database jurnal kedokteran yang memberikan indikator sebagai besar artikel medis dan ilmiah yang diterbitkan secara global dan disusun oleh US National Library of Medicine atau NLM. PubMed tersedia secara online dan gratis. Hal tersebut terbilang sangat membantu dalam hal pencarian jurnal-jurnal kedokteran. Di sini bisa next untuk melihat gambar 1. Di sini untuk pertama dicari diagnostic test for dengue. Kemudian untuk pencarian kedua, next, dicari diagnostic test for dengue PCR. Serta yang ketiga, dicari diagnostic test for dengue PCR. Dari ketiga cara tersebut didapatkan 19 jurnal yang kemudian akan ditelaah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agung. Jadi berdasarkan hasil dapatkan 16 jurnal yang sesuai dengan buku yang telah diajukan.
Setelah itu, penulis melakukan telaah kembali dengan melakukan eksklusi segala kriteria yang tidak memenuhi kriteria penulis, sehingga penulis mendapatkan 2 jurnal sesuai kriteria inklusi yang diperlukan. Berikut adalah 2 jurnal hasil dari penulisan tersebut. Pertama adalah ada Clinical Laboratory Diagnosis of Dengue Virus Infection. Lalu yang kedua ada Distinct Dengue Disease Epidemiology Clinical and Diagnosis Picture in Western, Central, and Eastern Region of Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Lalu terdapat 2 jurnal yang dapat diakses secara gratis dalam bentuk full text. Jurnal pertama yang berjudul dengan Clinical and Laboratory Diagnosis of Dengue Virus Infection dijabarkan lebih lanjut, dapat diakses di link ada di slide. Lalu untuk kemudian untuk jurnal kedua yang berjudul Distinct Dengue Disease Epidemiology Clinical and Diagnosis Picture in Western bisa diakses di link yang sudah ada. Lalu jurnal tersebut dipilih karena terdapat beberapa alasan, yakni dinilai memiliki tingkat validitas dan importance tinggi, serta merupakan laporan penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan dari penulis untuk membandingkan tes diagnosis dengue hemorrhagic fever. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Gita Dewi Remontami dengan 3 digit dan penerbangan 1. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan critical appraisal pada jurnal terkait dengan validitas atau validity-nya. Yang pertama di sini kita bisa melihat populasi yang tercantum pada jurnal yang ditentukan, di mana terkait dengan populasinya sendiri itu berupa populasi dengan gejala seperti dengue yang datang ke rumah sakit rujukan di kota tempat studi dilakukan, di mana ada ketentuan terkait dengan rentang usia yaitu usia 1 hingga 65 tahun dengan demamnya suhunya lebih dari 38 derajat Celcius dan selama kurang dari 5 hari. Dan selain itu juga berdasarkan populasi tersebut didapatkan adanya 732 pasien yang terdiri dari 315 pasien di Batam, 310 pasien di Banjarmasin, dan 107 pasien di Ambon. Di mana untuk pengambilan populasi ataupun pengambilan populasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Santa Elizabeth Batam, Rumah Sakit Dr. Haji Eman Sari Saleh Banjarmasin, dan juga Rumah Sakit Dr. M. Ahawulusi Ambon, di mana ketiga rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan di 3 daerah yang dilakukan studi pada jurnal ini. Dan berdasarkan hal tersebut, di sini yang pertama kita sudah bisa melihat daripada populasinya sudah terdefinisi dengan jelas, di mana sudah dilakukan pengkategorian sebagaimana tadi saya jelaskan di awal terkait dengan usia ataupun juga rentang demam dan juga lama demam, kemudian juga didapatkan total populasi pasien yang jelas dan juga didapatkan lokasi tempat pengambilan populasi penelitian juga yang jelas, yaitu berupa rumah sakit rujukan di 3 tempat sudah dilakukan. Nah, berdasarkan populasi yang ada di sini didapatkan bahwa populasi penelitian itu kurang representatif mewakili 3 daerah tersebut, dikarenakan populasi penelitian di sini hanya diambil berdasarkan rumah sakit rujukan yang ada di daerah tersebut dan tidak di seluruh rumah sakit rujukan, namun hanya satu di antara seluruh rumah sakit rujukan di 3 daerah dilakukannya studi. Dan selain itu juga di sini metode yang dilakukan itu merupakan metode yang non-random sampling. Jadi di sini bisa terlihat bahwa metode yang dilakukan itu lebih kepada non-random, sehingga di sini juga menambah kepercayaan bahwa memang populasi penelitiannya kurang representatif. Selain itu juga pada jurnal ini tidak dilakukan uji klinis, sehingga di sini tidak disampaikan secara jelas apakah penetapan kriterianya dilakukan dengan studi buta atau blind study. Namun di sini berdasarkan yang terdapat pada jurnal untuk pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan DENV RT-PCR ataupun juga dilakukan RDT itu dilakukan di keseluruhan pada 3 daerah tersebut tanpa melihat perkiraan daripada serotipe yang ada. Dan selain itu juga di sini dilakukan adjust p-value dengan menggunakan metode koreksi konservatif yaitu berupa Bonferroni, di mana hal ini nantinya bisa dilihat melalui tabel yang sudah tercantum pada jurnal.
Nah, kemudian kita juga di sini bisa melihat bahwa Indonesia di sini menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kejadian demam berdarah dengue pada tahun 2016 dan angka kejadian nasionalnya itu cukup tinggi, yaitu sekitar 78,9 per 100.000 penduduk. Dan di sini meningkat menjadi 50,8% per 100.000 penduduk pada tahun 2015, di mana pernyataan tadi saya sampaikan tersebut merupakan pernyataan yang sudah sebelumnya sudah dilakukan kajian oleh peneliti, di mana studi ini dilakukan sebelum jurnal ini dibentuk atau jurnal ini disusun. Nah, berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan kejelasan daripada populasi, kemudian juga daripada metode sampling dan juga dilakukan daripada uji klinikal dan juga follow up di sini memang tidak dijelaskan secara gamblang apakah follow up-nya dilakukan secara panjang atau lengkap. Namun berdasarkan apa yang tercantum pada jurnal, melihat daripada hasilnya daripada pemeriksaan laboratorium terdapat IgG, IgM, di sini saya melihat bahwa memang perkiraan untuk dilakukannya follow up itu sudah dilakukan secara lengkap ataupun juga secara panjang sehingga follow up panjang lengkap. Kemudian untuk daripada populasi ditemukan secara jelas. Kemudian yang ketiga untuk metodenya pun juga tanpa memperhatikan perkiraan secara lengkap sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa jurnal ini merupakan valid meskipun memang sampel yang ditampilkan di sini memang kurang representatif. Sekian dari yang saya sampaikan terkait dengan validitas, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, perkenalkan saya Gusti Agung Istri Ningrat dengan NIM 230. Baik, di sini saya akan menjelaskan telaah kritis Critical Appraisal Importance. Penelitian ini dilakukan selama bulan September 2017 sampai 2019. Periode penelitian mencakup 2 musim puncak demam berdarah yang khas di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan jika penelitian ini mengungkapkan bahwa epidemiologi dengue dapat bersifat dinamis di seluruh kepulauan Indonesia, bahkan dalam periode yang sama. Untuk peningkatan proporsi infeksi sekunder di Banjarmasin dapat dikaitkan dengan wabah demam berdarah di kota pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, di mana IR demam berdarah di provinsi ini menduduki peringkat 5 Indonesia, meningkat drastis yang ke-25 pada tahun 2014 dengan IR meningkat lebih lanjut pada tahun 2016. Distribusi serotype DNF berbeda antara kota dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh negara. Informasi ini menambah pemahaman lebih lanjut tentang epidemiologi dengue di Indonesia dan dapat membantu diagnosis dengue dan manajemen klinis yang lebih baik di negara ini. Dibandingkan Ambon dan Batam, kasus DBD di Banjarmasin lebih cenderung menjadi infeksi sekunder dan menunjukkan manifestasi yang lebih parah dari segi data hematologi dan gejala yang dilaporkan, termasuk manifestasi pendarahan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengamati bahwa infeksi dengue sekunder menyebabkan penyakit yang lebih parah daripada infeksi primer melalui mekanisme ADE. Jadi dari aspek kepentingan atau important dapat dikatakan jurnal ini important atau penting untuk menilai terjadinya DBD di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019 dengan ICH karena hasilnya bermakna secara klinis. Dilihat dari RR yang angkanya di atas 1 dan cukup tinggi meskipun kurang presisi, rentangan CI yang cukup lebar yang mungkin disebabkan karena sedikitnya jumlah sampel. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Afristika Risma Taludaga dengan NIM 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan memaparkan mengenai critical appraisal applicable. Berdasarkan jurnal tersebut dapat dikatakan applicable dan dapat diterapkan pada skenario kasus sebelumnya jika pemeriksaan yang dilakukan ini menggunakan molecular test seperti polymerase chain reaction, kemudian rapid diagnostic test seperti deteksi antigen NS1 dengue virus, kemudian juga IgM dan IgG capture ELISA. Tetapi untuk metode terakhir ini tidak relevan untuk penelitian ini karena hanya sampel akut tunggal yang dikumpulkan. Untuk deteksi antigen NS1 dengue virus ini, antigennya itu dan serological test, ini untuk menilai kesepakatan diagnostik dan juga akurasi dalam pengaturan klinis antara lokasi penelitian, kemudian sensitivitas, spesifitas, dan nilai prediktif dari diagnostik NS1 dan juga IgM IgG dibandingkan dengan hasil dari RT-PCR sebagai standar yang cepat dan juga tepat. Dalam jurnal ini sensitivitas untuk diagnosis dari dengue ini ditingkatkan ketika deteksi antigen NS1 dikombinasikan dengan IgM yang disertakan dalam rapid diagnostic test. Jadi untuk aspek penerapan dari perubahan sensitivitas dan juga spesifitas ini hanya signifikan untuk sampel dengan onset demam 3 hari dan lebih pendek karena IgM ini biasanya meningkat setelah 3 hari demam. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sini saya Aditya dengan 3 NIM digit terakhir 070. Di sini saya akan membahas tentang hasil WIA
dipadukan dengan keahlian klinis dan nilai pasien. Berdasarkan dari jurnal berikut hasil penelitian, nilai median dari usia di Ambon 9 tahun, Batam dan Banjarmasin 15 dan 16 tahun. Kasus meningkat pada saat musim monsun dengan menerapkan deteksi antigen N1 dan RT-PCR diperoleh bahwa 271 atau 37% demam berdarah dikonfirmasi secara virologis. Persentase terbanyak ditemukan di Banjarmasin 42,6% dan paling sedikit di Ambon 30,8%. Ada 192 atau 20,7% pasien yang dikategorikan sebagai kemungkinan demam berdarah berdasarkan kepositifannya dalam IgM atau IgG. Masih ada 294 atau 40,2% yang memiliki gejala yang mirip demam berdarah pasien penyakit yang tetap negatif. Lalu integrasi hasil penelitian terhadap klinis dan nilai pasien, dokter umum mampu menerapkan rujukan pada pasien untuk diagnosis demam denggi dengan alat screening yang akurat seperti N1, antigen, dan RT-PCR. Dokter umum juga diharapkan untuk mampu memperhatikan gejala pasien denggi dengan lebih baik lagi dan tidak mengabaikan nilai pasien agar penanganan semakin bagus. Serta diperlukan pencarian data lebih baik untuk distribusi penanganan demam denggi agar lebih optimal. Sekian jawab dari saya, saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, lanjut ke selanjutnya. Jadi untuk sebenarnya perkenalkan, nama saya Dewa Gede Bayu Arta Pratama Putra, 3J6051. Jadi untuk clinical expertise di sini adalah sumber dari internal dari pengetahuan dan juga skill yang dimiliki oleh tenaga kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sedangkan untuk nilai pasien ini merupakan suatu kekhawatiran, preferensi, dan juga harapan yang dimiliki pasien saat proses pelayanan kesehatan yang juga berintegrasi dengan keputusan klinis. Dari hasil pengamatan dengan kriteria VAA atau validity, importance, dan juga applicability terhadap jurnal yang digunakan pada SPH kali ini, dari aspek validity di sini dapatkan jurnalnya sudah dalam cukup baik. Lalu dari importance di sini tergolong dalam presisi, dan untuk applicability dari jurnalnya juga di sini dapat diterapkan kepada pasien atau bersifat applicable. Jadi disimpulkan bahwa dari penelitian jurnal tersebut ini dapat dijadikan acuan sebagai informasi atau evidence-based medicine dan juga dapat dijadikan dasar dalam penentuan diagnosis atau alat diagnosis yang akan digunakan kepada pasien. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Dian Pramandari dengan 3 digit dan terakhir 061. Izin untuk membahas mengenai kesimpulan. Yang pertama adalah dari jurnal yang kami telah kritis tadi, maka jenis foreground question yang sesuai untuk menganalisis PICO dari jurnal yang kami telah tadi. Lalu dalam pencarian jenis jurnal tersebut didapatkan 19 jenis jurnal yang sesuai dengan PICO yang diajukan. Lalu kami lakukan eksklusi dan juga telah kritis kembali pada jurnal yang tidak sesuai dengan kriteria. Lalu jurnal yang kami lakukan yang kami telah kritis itu adalah jurnal dengan berjudul Distinct Dengue Disease Epidemiology Clinical and Diagnosis Features in Western, Central, and Eastern Regions in Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Setelah kami mendapatkan jurnal tersebut, kami melakukan telah kritis, maka jurnal tersebut sudah sesuai berdasarkan critical criteria, yaitu dari validity, importance, dan juga applicability. Mungkin bisa di next. Lalu adapun saran dari studi proyek kami ini, yaitu diharapkan kepada pembaca agar lebih memahami lebih jelas mengenai telah kritis atau critical appraisal sesuai dengan tipe jurnal, apakah dari segi aspek diagnosis ataupun aspek-aspek yang lainnya. Mungkin sekian presentasi dari SGD A1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih.